Oh, mohon maaf. Tadi suara saya nggak kedengeran ya. Oke. Selamat ini apa namanya? Selamat sore rekan-rekan yang saya banggakan. Pada hari ini kita nanti akan membahas tentang hukum termo 2, tapi supaya kerjaan kita yang kemarin sore itu tuntas, kita ini dulu ya. Kita review dulu dari ini karena ada beberapa hal yang ternyata harus dikoreksi ya, tapi kecil sebetulnya, nggak terlalu besar. Koreksinya tidak terlalu besar. Nah, kita udah sampai di sini ya. Ada yang masih ingat tekanan di A kemarin kita dapatnya berapa? Ada yang bisa bantu? Oke, kalau nggak ada, kita cari aja ya. PA sama dengan 2 dikali 8,314. 249 bukan? Oh ya, berapa? 249 kilopascal. Kilowatt. 2,49. Iya, Pak. 2,49 ya. Kilopascal. Oke, 2,49 berarti oke. Oke, ini berarti dalam satuan. Oh, kemarin kita pakainya kilopascal ya. Ini kali 300 dibagi 0,02 gitu ya. Ini sama dengan 2490 ya. Segini ya. Kemarin sih hasilnya 249 aja, Pak. Oh, 249. Iya, Oke, Iya Pak, nggak 249. pakai koma. Oh ya, 249 kilopascal. Kita cek dulu ya. Siapa tahu kita salah. Oke, siapa tahu kita salah. 2 dikali 8,314 dikali 300 dibagi 0,02. Satuannya SI semua ya. Ini ya. Ini oke, ini hasilnya 249.420. Jadi 249 ya, 249 kilopascal. Oke, baik. Kalau begitu ini saya ini kan. Nah, ini ya. Nah, ini ABC-nya ini di ini dulu. Oke. Ini kilo pascal. Nah, ini proses ini keadaan A, keadaan B, keadaan C ya. Keadaan C. Nah, berarti kemudian yang B-nya ini kan tekanannya isobarik ya. Jadi ini 249 juga. V-nya menjadi 2 kalinya 0,04 gitu ya. Ya, sehingga ini nanti temperaturnya ya, temperatur di C adalah sama dengan 249 dikali 0,04 ya dibagi 2 kali 8,314. Kemarin dapatnya berapa? 600 Kelvin gitu berapa? Kemarin temperatur di B. Temperatur di B berapa kemarin? Iya Pak, 600 Iya, Kelvin. 600. 600 ya. Betul Pak. 600. 600. Nah, kemudian keadaan di C. Nah, ini ada mungkin kita kemarin salah ya. Ada beberapa ini yang harus diklarifikasi dulu. Ini 600 Kelvin. Nah, ini terkait ini ya. Ini CV ini adalah CV kecil karena satuannya adalah 21 Joule per mol Kelvin. Kalau C besar ya, kapasitas panas dalam volume tetap yang besar ini adalah sama dengan jumlah mol dikalikan CV yang kecil. Ini harusnya CV yang kecil ya. Karena kalau kita lihat satuannya ya, kalau kita lihat satuannya, kita lihat di mana ya? Buku ini misalnya.
Kita lihat di buku Halide Resnick. Satuan daripada C itu adalah Joule per Kelvin. Ya. Kita lihat kapasitas panas. Nah, kapasitas panas dalam tekanan tetap CV mana ya? Kita lihat CV-nya mana? Oh, atau di Kinetic Gas ya? Oh, kita ini lagi. Oke, kita ke bawah, kita cari internal energi internal. Kita cari dulu sebentar. Nah, ini CV ya. CV. Oh, oke. CV itu satuannya ya Joule per mol Kelvin ya, Joule per mol Kelvin ya. Oh, oke. Bentar. Kalau begitu sebentar. Joule per mol Kelvin. Oh, CP itu adalah sama dengan CV ditambah R. Kemudian, bentar ya. Satuannya, mana satuannya? Oke. Oke. Ini adiabatik konstannya. Oke, ini adiabatik konstannya ini udah dapat. Cuman ini ya yang oh, oke. Oke. Kalau gitu kalau begitu ini ya, baik. Kalau gitu kemarin yang salah itu bukan di CV-nya, sorry. Jadi di CV-nya ini sudah betul, sorry. Saya ralat lagi ya. Jadi ini CV-nya kita udah betul kemarin. CV-nya ini sudah betul. Ya. CV-nya ini sudah betul. Ya. Sehingga sehingga kalau kita diminta untuk menghitung CP ya, menghitung CP sebentar. Oh, oke. Kalau begitu ini ya betul. Ya. Ini ya. Nah, ini justru yang harus kita koreksi yang ini nih, karena satuannya kan ini ya. Apa namanya? Ini kan satuannya. Jadi gini, maksud saya itu kan kalau misalnya kita ini ya, misalnya gas monoatomik itu CV-nya adalah sama dengan 3/2 NR. Nah, ininya nih 3/2 NR. Jadi kalau R itu ya, jadi R itu satuannya itu kan Joule mol Kelvin ya. Nah, ini satuannya oke. Nah, ini maksud saya. Jadi yang kemarin itu yang si CV-nya ini ya, yang ini hanya untuk 1 mol gitu ya. Ini hanya untuk 1 mol, sedangkan kita kan ada 2 mol ya. Nah, sehingga apa itu namanya? Kemarin kalau kita ingin menghitung ini ya, kalau misalnya CP itu adalah sama dengan CV ditambah NR. Nah, sehingga dengan demikian maka untuk kasus kita sekarang ya, ini tuh si CV yang ini harus dikalikan molnya gitu. Harus dikalikan molnya sehingga tepat ininya. Sehingga nanti si CP-nya ini apa namanya nih ya, maksud saya gini. Jadi kalau kita tidak, jadi gini, supaya kita konsisten aja sih sebetulnya ya, supaya kita itu konsisten aja. Jadi CP itu kan sama dengan
CV ditambah NR. Nah, CP itu satuannya, oke, ini misalnya ini adalah mol, ya, mol dikali R. R itu satuannya adalah joule per mol Kelvin. Gini kan ya. Nah, berarti CV di sini juga dia satuannya itu harus sama, ya. Harus sama dengan ini. Nah, sehingga ini satuannya menjadi joule per Kelvin. Nah, sedangkan yang ini juga sama menjadi joule per Kelvin. Gitu. Nah, sehingga dengan demikian maka ketika nanti kita mau menghitung gamma, gamma kan kemarin sama dengan CP per CV ya. Nah, ini kita ini kan ya. Ini adalah apa ini namanya? Jadi CP yang ini kita hitung dari sini ya. Jadi nah ini berarti supaya si CV-nya ini satuannya sama ya. Supaya ini satuannya sama dengan CP dan NR ini, maka maka nanti ini apa namanya si CV-nya ini juga harus dikalikan dengan N. Nah, gitu. Ya. Harus dikalikan dengan N supaya dia satuannya tepat. Ya. CV yang ini ya. CV yang ini nih, CV yang ini CV yang ini satuannya ini masih joule per mol Kelvin, ada suku molnya di sini gitu loh. Nah, sedangkan kalau CP itu satuannya dalam joule per Kelvin. Ya. Satuannya dalam joule per Kelvin sehingga kita harus ubah dulu dia gitu. Nah, makanya nanti si CP-nya ini menjadi ini apa namanya harus dikalikan dulu dengan mol. Maksud saya itu. Jadi ada faktor korek. Jadi ada ini ya, ini ada kita ada kesalahan ya, di mana di satuannya ini itu apa namanya tidak langsung ke CV gitu ya. Jadi harus dikalikan dengan molnya dulu. Nah, ini khusus untuk yang soal ini saja ya. Khusus soal ini saja. Nah, ya. Sehingga dengan demikian nanti kita menghitung CP-nya adalah N dikalikan dengan CV ditambah NR dibagi dengan CV. Nah, ini sama dengan 21. Ini sama dengan 21 dikali 2 ditambah 8,314 kali 2 gitu ya. Nah, ini dibagi dengan NCV juga, NCV juga 2 kali 21. Nah, kalau yang kemarin gamanya itu kan 1,79 ya. Yang kemarin gamanya itu kan 1,79 ya. Itu kalau dicari di tabel itu gasnya ini gasnya beda gitu ya. Bukan gas yang kita kenal. Nah, tapi ini kalau misalnya dihitung, coba dihitung nih. 42 tambah 2 kali 8,314 dibagi 42, ini berapa? Coba ya, ini 42 ditambah tambah 2 kali 8,314. Salah kan? Bentar. Kalkulatornya bocor. Sebentar. Standar lah, saintifik. Nah, 1,42, Pak. 1,42 ya? Coba ya, bentar ya. Ini saya ini dulu 42 ditambah kurung 2 kali 8,314 bagi 42.
Oh, 1,39 tuh. 1,39 atau 1,4 lah gitu ya. Paling gampang ini 1,4. Nah, ini 1,4. Nah, kalau 1,4 ini kalau kita lihat di mana? Kalau kita lihat di bentar, ini dulu. Kalau kita lihat di apa itu namanya? Di handbook. Oke, gas constant gamma gitu ya. Tuh, 1,4 ya. Ya. 1,4. Nih. Ada heat capacity ratio ini 1,4, jadi lebih tepat ya. Jadi lebih tepat. Kalau yang kemarin kita dapatnya 1,79 itu untuk gas yang apa itu namanya, untuk gas-gas yang apa namanya, yang nggak gampang gitu loh ya. Jadi bukan apa namanya, apa gas-gas yang coba ini ya. Nih, kayak ini ya, misalnya nih heat capacity ratio misalnya. Nah, ini ya, bisa kita lihat. Kemarin kita dapatnya 1,79, berarti dia itu ada di ini, misalnya gas-gas yang aneh-aneh gitu ya, dan nggak masuk akal gitu ya. Nah, ini ada di sini argon ya. Gas argon itu 1,76, tapi kalau 1,4 dia bisa masuk ke hidrogen, bisa masuk ke oksigen, bisa masuk ke udara gitu ya, udara secara total, udara secara statistik gitu ya, dan lain sebagainya gitu. Jadi lebih representatif. Nah, makanya didapatnya ini apa namanya, koreksi ini ternyata bermanfaat gitu ya. Ternyata si gamanya itu sesuai dengan konstanta gas pada umumnya gitu ya. Nah, sehingga kembali lagi, kalau misalnya kita diminta untuk menghitung ini ya, untuk menghitung apa namanya, tekanan, volume sama temperatur di apa ini namanya, di ini ya, di C ya, di C itu kita pakai gamanya itu 1,4 bukan 1,79 gitu ya. Nah, kemarin ada yang masih ingat temperatur di C berapa? Pak. 300 ya. 300 Kelvin. Kemudian yaitu kita untuk menghitung P sama V-nya kita pakai gamma yang baru ya. Kita pakai gamma yang baru. Kita dari sini ya, adiabatik itu persamaan keadaannya adalah PV pangkat gamma sama dengan konstan. Artinya P1 V1 gamma adalah sama dengan P2 V2 gamma. Nah, kalau gas ideal, kalau gas yang kita tinjau adalah sifatnya ideal, kita kan mengenal PV sama dengan nRT. Nah, kemudian apa ini namanya, tekanan itu adalah sama dengan nRT per V gitu ya. Nah, sehingga persamaan keadaan ini bisa juga saya tulis sebagai ini V1 gamma per N. Nah, sebentar. V1 gamma sama dengan bentar, saya salah. Ini bisa saya tulis sebagai N ya, R ya, T ya, V pangkat gamma dibagi volume. Nah, ini satu sama, nah ini satu juga sama dengan N R T2 V2 gamma per V2. Makanya kita dapatkan kemarin ya, kita dapatkan hubungan yang kedua itu adalah T1 V1 gamma min 1 sama dengan T2 V2 gamma min 1.
gamma tadi sama dengan 1,4 sehingga gamma min 1 sama dengan 0,4. Nah, kemarin kita cari dulu ya. Kemarin kita cari dulu ya. Kita gunakan proses BC B ke C ya, maka ini nanti TB VC gamma pangkat min 1 sama dengan TB ini saya salah. B gamma min 1 sama dengan TC dikali VC gamma min 1. Ini tadi temperatur di B 600 ya, 600, kemudian volumenya 0,04 pangkat 0,4 adalah sama dengan TC 300 dikali VC yang pangkat 0,4. Nah, kita diminta untuk cari ininya ya. Apa ini namanya? VC-nya berapa? VC-nya ini adalah sama dengan 2 ya, karena ini dibagi ini 2 dikali VC pangkat 0,4 adalah sama dengan 2 dikali 0,04 pangkat 0,4. Nah, berarti VC adalah sama dengan 2 dikali 0,04 pangkat 0,4. Kalau misalnya berarti ini diakarin ya. Ya, ini kan berarti jadi 1/0,4 gitu kan ya. Nah, ini hasilnya berapa? Kalau kemarin dia volumenya adalah 0,095 ya. Nah, ini kalau udah ini dikoreksi ini berapa nih? Atau enggak ini misalnya ya, misalnya kita pakai ini. Berapa tadi? 0,04 pangkat 0,4. Nah, ini ya. Jadi kita coret-coretannya 2 dikali 0,275 atau 0,276 ya. Nah, ini berapa ininya? Ada yang dapat nih? Pak, untuk satuan, oh ya, untuk gamma ada satuan tidak ada ya, karena dia rasio. Ya, dia rasio. Pak. Ya. Hasil akhirnya 0,226. 0,22 meter kubik ya. Ya, Pak. Ya. Ya, andaikan ini benar ya, kita nggak nanti, makanya nanti diinikan lagi ya, makanya nanti diperiksa kembali ya, sehingga ini nanti kita dapatkan volumenya ya, ini jadi 0,22 gitu ya, atau kita pakai Excel aja, boleh, nanti diceknya pakai Excel. Jadi tadi 2 dikalikan 0,04 pangkat 0,4 gitu ya. Oh, nah, ini sama dengan ya. Ini sama dengan VC pangkat 0,4 gitu ya. Nah, sekarang VC adalah ini adalah sama dengan ini kali ini ya. Nah, ini berarti adalah sama dengan ini
pangkat dalam kurung 1/0,4. Ya, 0,226 ya, 0,226. Jadi nanti ngeceknya di situ. Nah, berarti tekanannya ya, sekarang kita ngitung tekanannya. Ya, tekanannya menggunakan yang ini, PV, PB, PB pangkat gamma sama dengan PC, VC pangkat gamma. PB-nya itu 249 kilo Pascal ya. 249 kilo Pascal. 249 kilo Pascal. Ininya 0,04 pangkat 1,4 sama dengan PC dikali ya ini tadi 0,22 pangkat 1,4. Berarti PC adalah sama dengan 249 0,04 gamma gammanya 1,4 langsung aja 1,4 dibagi 0,22 1,4. Nah, ini sama dengan berapa? Ya, tadi 249 ya. 249 ini sama dengan 0,04 pangkat 1,4. Terus satu lagi tadi 0,226 pangkat 1,4. Oh, sama dengannya kurang. Oke, jadi berarti ini adalah sama dengan ini dikali ini dibagi ya ini. Dan 249-nya dalam kilopascal. Jadi ya, dikali. Betul. 10/3. Berarti ini kali 1000 ya. Kali 1000. Ya, jadi nanti dapatnya 22.048 22.048,09 Pascal ya. Nah, tapi ini bisa kita ini kan karena tadi kita satuannya pakai kilo Pascal ya. Ini dibagi 1000. Ya, jadi 22. Ya. Jadi ini si tekanannya kalau misalnya ini jadi 22,04 ya, 22,04 kilo Pascal ya. Ya. Jadi ini nanti 22 ya. 22,04 gitu ya, 22,04. Nah, ini dapat nih. Kemarin kan ini ya, kemarin kan ininya P-nya tekanannya itu 500-an ya. Sedangkan grafiknya gini kan. Ya, diagram PV-nya kan diagramnya gini. Seharusnya dia kan tekanannya rendah ya. Nah, itu ini apa namanya jadi ngeganjel gitu. Oh, kenapa kemarin salah ya? Oh iya, ternyata ini kita ngitung ininya nggak benar. Ya, jadi ini yang benarnya ya, PV-nya yang ini. Nah, ini lanjut. Kita kalau misalnya mau ngitung kalor, energi dalam, dan usaha. Nah, ini karena kita udah punya semua, maka kita tinggal menghitung proses A ke B. Ya, ini kita tulis isobar. Kemudian B ke C, ini adiabat. Kemudian proses C ke A, ini isoterm. Ya. Nah, sehingga ini kita bisa hitung Q-nya, bisa kita hitung usahanya, bisa hitung delta U-nya. Ini ya, W kita bisa hitung dulu W-nya. Ya. W-nya ini adalah sama dengan ini apa namanya?
Oke, WAB adalah sama dengan integral PDV sama dengan P dikalikan delta volume sama dengan 249 kilopascal dikalikan dengan 0,04 dikurangi 0,02 ya. Meter kubik. Nah, ini sama dengan berapa kemarin? Ada yang udah dapat? Berarti ini 249 kali 1000 dikali 0,02 ya. Nah, ini sama dengan nah, ini usahanya menjadi 4980 joule ya. Atau ini sama dengan 4,9 kilojoule ya. Ini jadi 4.980. Nah, kemudian kemudian QAB ini adalah sama dengan integral CP dt ya. Ini adalah sama dengan tadi CP-nya itu adalah sama dengan ini CP-nya ya, ini kalau kita hitung CV adalah sama dengan NCV, ini menjadi 42 Joule per Kelvin, sehingga CP-nya adalah sama dengan 42 ditambah 16,628 sama dengan 58,628 Joule per Kelvin. Nah, sehingga dengan demikian ya, sehingga ini dengan demikian ini CP dikalikan delta T adalah sama dengan berapa tadi? 58,328 dikalikan temperaturnya itu adalah dari 600 min 300 ya. Nah, ini berapa ini? Pak, itu ya? 58,628. Kenapa? Dapat dari mana? Salah. Hah? Saya masukin CP-nya, Pak. 58,628 ya, betul. Dikalikan 300 berapa hasilnya? Oh, 6 ya. 628, sorry. 628, sorry. Ya, 628. Nah, ini dapatnya berapa ini? Berapa joule ini? 58,628 kali 300. Nah, ini 17.000 ya, 17.000 558,4 58 joule ya, tulis aja kita ya, 17.558. Nah, ini berarti kurangin aja nih, dikurangin 4.980. Nah, ini delta U-nya menjadi 12 berapa tadi? 608 ya. Nah, udah berarti ini ya proses adiabat Q-nya 0, proses isoterm U-nya 0. Ya.
proses isoterm U-nya 0. Nah, kemudian kita tinggal menghitung kalor dari Ca adalah sama dengan integral CV adalah bukan CV, salah. Adalah kalor dari Ca, proses Ca yang isotermik itu kita hitung dari PDV tapi menggunakan yang ini. PDV sama dengan nRT. nRT dikalikan logaritma natural dari VA dibagi VC. Nah, kalau yang ini seharusnya nggak masalah ya. Berapa ini kemarin dapatnya? Ada yang udah ngitung belum? 2 mol dikali 8,314 dikali temperaturnya itu 300 Kelvin. Volumenya itu ya logaritma natural dari 0,02 ya dibagi 0,226 ya. Gini ya. Nah, ini berapa nih? Ya, 0,22 ya. 0,22 lah ya. Dari 0,22 jadi 0,2 jadi menyusut 1/10-nya gitu ya. Ini biar gampang kita ini aja lah, yang 6-nya ini nggak usah lah. Nah gini. Nah ini berapa nih? Minus berapa itu? Ini min berapa nih? Yang udah dapat belum? Minus 11.000. 11.000. 11.961. 991. 961. 961. Oke. Oke. 61. 61 joule. Nah, udah berarti ini minus 1,961 ya. Ini juga sama minus 1,1961 ya. Nah, berarti yang ini minus 1,2608 ya, yang ini. Nah, yang ini positif 12,608 ya. Ya udah. Ini berarti ya, ini berarti nah, ini bisa di ini ya. Ini misalnya ini mau dijumlah atau mau kita ini kan untuk satu ini ya. Jadi kalau misalnya prosesnya A ke B ke C, maka maka Q totalnya itu adalah berapa nih? Q total, W total sama dengan lalu delta U total ini harusnya 0. Yang ini ada nilainya, yang ini berapa nih? Coba 17,558 dikurangin 1,1961 sama dengan nah ini 5597. Nah, ini juga sama, ini 5597. Sehingga nanti kalau hitung efisiensi adalah sama dengan 5597 dibagi 17,558 kali 100%. Nah, efisiensinya ini, efisiensi mesin ini adalah
5597, oke. 5597 kali 100% dibagi 17.558 sama dengan, efisiensinya 31%. Ya, 31,87%. 31,87%. Nah, berarti pertanyaan yang kemarin, ya, pertanyaan yang kemarin ya, yang B misalnya tentukan apa itu? Ya, B tentukan perubahan total energi dalam sistem. Tentukan perubahan energi dalam sistem. Ya, ini jawabnya jelas, delta U, ya, delta U A B C A ini sama dengan 0 joule. Nah, yang C tentukan Q yang ditambahkan pada gas. Ya, berarti ini key input, ya, key in adalah sama dengan 17.580 joule. 558, sorry. 558. 17.558. Ya, nah ini QI-nya, kemudian D-nya itu berapa kerja total. Tentukan W total. Ya, W totalnya sama dengan ini tadi 5597 ya. 5597. 597 joule. Ya. Oke, nah ini udah dapat semua. Ya. Udah dapat semua. Jadi yang kemarin kita salah ya. Ini gamanya kita koreksi ya 1,4. Jadi sesuai dengan ini ya, sesuai dengan nilai gamma pada umumnya. Ini bisa dicek di Wikipedia. Kalau kemarin kan kita salah ya, gamanya dapatnya 1,79. Nah itu nggak masuk akal, nggak masuk ke dalam ini ya, nggak masuk ke dalam capacity heat ratio untuk gas-gas yang sudah kita kenal. Makanya itu. Nah ini kita dapat nih ya. Nah bisa kita lihat di sini ya, bisa kita lihat di sini kalau misalnya ada ini ya, kalau kita lihat dari contoh ini ya, kalau kita lihat dari contoh ini kita lihat bahwa sistem mesin yang kita tinjau, sistem gas yang kita tinjau ini seakan-akan gini ya, dia ada input Q ya, ada input Q in yang ini, yang positif ini disebut sebagai Q in. Nah, yang ini disebut sebagai kalor keluar. Ya, kalau ini kalor masuk, kalor keluar. Selisihnya itu dipakai untuk usaha. Ya, selisihnya itu nanti dipakai untuk usaha total. Nah, yang seperti ini disebut sebagai mekanisme mesin panas. Ya, jadi kalau kita menemui situasi seperti ini, di mana ada Q in, yang ini, kemudian ini ada kalor yang masuk, ini adalah kalor yang keluar, dan selisih daripada ini digunakan seluruhnya untuk menjadi kerja, ini berarti sistem gas yang kita tinjau itu berperilaku seperti mesin panas. Nah, mesin panas itu adalah mesin contohnya adalah seperti mesin diesel dan mesin bensin yang kita gunakan pada kendaraan kita. Jadi
skematikanya itu adalah ini mesinnya. Ini ada Q in, ini ada Q out. Nah, ini nanti akan digunakan untuk usaha. Jadi ini tadi nilainya ada 17.558, kemudian digunakan oleh usaha sebesar 5.597, dan ini keluarannya adalah 11.961. Gitu kan? Nah, ini sistem ini disebut sebagai mekanisme mesin panas. Mesin panas, ya. Nah, di mana tadi kita hitung efisiensinya adalah sama dengan 31, berapa tadi? 31,87%. Nah, ini mekanisme mesin panas atau mesin kalor Nah, yang ideal ya tentu saja mesin kalor yang ideal ya, idealnya kita ingin supaya efisiensi itu sama dengan 100%. Artinya seluruh input yang masuk digunakan seluruhnya untuk usaha gitu ya. Ini idealnya ya. Idealnya seperti itu, tapi itu tidak mungkin ya. Itu tidak mungkin ya. Sehingga kalau ingin supaya efisiensi sama dengan 100%, maka kita mendesain mesin panas itu menjadi namanya mesin Carnot. Ya. Nah, ini udah masuk ke bahasan tentang hukum termo 2. Jadi kalau di mesin Carnot, ini mesinnya kita ingin misalnya W-nya itu 1000, itu berasal dari Q in yang juga sama dengan 1000. Sehingga nanti Q out-nya sama dengan 0 gitu ya. Ini yang ideal. Dan kalau menggunakan sistem mesin Carnot ini, proses yang akan terlibat itu adalah melibatkan 2 buah proses adiabat dan 2 buah proses isotermik. Nah, ini yang dulu pernah saya tunjukkan. Ya, ini adiabat. Nah, nanti prosesnya kayak gini. Nah, kayak gini. Ya, adiabat. Ya, ini juga adiabat. Nah, ini adalah isoterm. Nah, yang ini adalah isoterm. Ya, ini yang ideal ya, yang pengen kita dapatkan kalau misalnya ingin meninjau bahwa sebuah sistem alam atau sistem hayati atau ekosistem tertentu itu berperilaku seperti mesin Carnot, maka dia seluruh input yang masuk, misalnya sinar matahari memberikan energi 1000 joule gitu ya, misalnya memberikan energi 1000 joule, nah nanti sama tumbuh-tumbuhan itu digunakan sepenuhnya 1000 joule gitu untuk melakukan usaha gitu. Jadi tidak ada panas yang dikembalikan ke alam. Gitu. Itu yang ininya yang idealnya seperti itu. Tapi tidak pernah ada itu yang namanya mesin ideal, bahkan untuk sistem hayati pun tidak ada. Jadi yang namanya sinar matahari sekalipun dia memberikan energi itu sekian joule, pasti nanti akan dibuang kembali. Nah, energi panas yang dibuang kembali itulah yang nanti akan akan jadi input untuk salah satunya pemanasan global gitu ya. Nah, itu yang nanti mungkin akan dipakai di bidang Anda misalnya. Nah, sedangkan kalau untuk yang ideal adalah kita ingin supaya panas yang masuk seluruhnya itu digunakan semuanya untuk usaha ya, untuk usaha atau untuk supaya si tanaman itu tumbuhlah dengan baik gitu ya. Jadi tidak ada panas yang terbuang seperti itu. Nah, makanya kalau di sistem hukum termo 2 ini kalau dilihat dari ininya ya, skemanya yang barusan, ini kan sebetulnya menyatakan tentang aliran energi gitu. Menyatakan tentang aliran energi. Nah,
Ya, sehingga dengan demikian maka hukum dua termo ini merupakan pernyataan tentang aliran panas atau kalor. Nah, kalor ini kita kemarin juga sebetulnya udah belajar ya bahwa benda padat, cair, dan udara itu mengalirkan panas itu ada 3 cara, konduksi, konveksi, dan juga radiasi. Tapi kalau kita tidak meninjau aliran panas itu dari segi mekanismenya, tapi dari sistem, ya dari sistem termodinamika saja, jadi perpindahan panasnya itu proses detailnya kita nggak perlu tahu, tapi kita hanya lihat dari tadi ya, dari input, output, dan juga yang dipakai. Maka kita bisa lihat bahwa kalor itu atau panas itu atau energi panas mengalir secara spontan dari suatu benda yang berada pada temperatur yang lebih tinggi ke suatu zat yang berada pada temperatur yang lebih rendah, ya. Dan tidak dapat mengalir secara spontan dalam arah kebalikan. Nah, gitu, ya. Jadi hukum termo 2 itu menyatakan seperti ini. Jadi panas itu tidak mungkin, ya, tidak mungkin mengalir dari yang temperatur rendah ke atas, gitu, tidak mungkin. Jadi prosesnya panas itu pasti akan dialirkan atau mengalir dari kalor yang panas, kalor yang lebih tinggi ke kalor yang lebih rendah, gitu. Dan nanti sisanya akan dipakai untuk tumbuhan melakukan usaha dan lain sebagainya. Nah, jadi secara tidak langsung dari sini kita bisa melihat bahwa ini memenuhi dari hukum dua termo ini, gitu. Nah, yang menarik adalah pernyataan tentang hukum termo itu ternyata ada banyak versi. Nah, ini yang mungkin akan lebih rumit daripada daripada hukum 0 dan hukum ke-1. Hukum yang kedua itu jauh lebih rumit karena dia ada 3 definisi, gitu loh. Ada 3 atau mungkin lebih ya sebetulnya kalau Anda cek di Wikipedia, kemudian Anda cari hukum termodinamika 2, ya. Oke, ini saya koreksi dulu, hukum termodinamika 2. Ya, hukum termodinamika 2. Ini ada beberapa definisi. Ya, nah yang pertama ini Clausius. Dia berbicara tentang entropi atau derajat ketidakteraturan. Jadi karena ketidakteraturan yang terjadi, maka tidak mungkin yang namanya panas itu, Nah, karena gas itu sifatnya dia tidak teratur, ya, maka aliran panas yang dihasilkannya itu pasti mengalir dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, gitu. Jadi tidak mungkin secara spontan, gitu ya, tiba-tiba ada sistem yang menghasilkan panas dari temperatur rendah atau kalornya yang rendah ke tiba-tiba jadi naik, gitu loh, nggak mungkin, gitu. Jadi yang namanya derajat kekacauan atau aliran energi itu pasti dari yang ini ya, berasal dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang rendah. Ini dari definisinya si Clausius. Kemudian kalau definisi yang lain ini dari Kelvin. Nah, Kelvin menyatakan bahwa jika aliran panas itu demikian, maka kita bisa menghitung efisiensi. Nah, itu yang sering kita udah hitung-hitung yang kemarin itu ya, dari total usaha yang digunakan, total usaha yang dilakukan dibagi dengan key inputnya kali 100%. Nah, itu cara menghitung efisiensi dari proses termodinamika yang kita tinjau, ya. Nah, itu bisa dianggap sebagai satu mesin. Nah, satu lagi adalah Carnot. Tadi Carnot bilang bahwa untuk mendapatkan efisiensi 100%, maka harus dilakukan proses dengan beberapa siklus tertentu. Tadi sudah saya contohkan bahwa dia harus melibatkan 2 buah proses adiabat dan 2 buah proses isoterm. Tapi secara engineering, ya, ini susah sekali untuk dibuat. Ya, susah sekali untuk dibuat, ya, itu tadi karena pasti setiap mesin yang menghasilkan panas itu pasti akan menghasilkan buangan, gitu ya. Mau gimana pun juga pasti ada Q yang dibuang ke lingkungan seperti itu. Nah, sebuah mesin kalor adalah suatu alat yang menggunakan kalor panas untuk melakukan usaha atau kerja di mana dia punya 3 ciri utama. Nah, itu tadi. Ada kalor dikirimkan ke mesin pada temperatur yang relatif tinggi dari satu tempat yang disebut sebagai reservoir panas. Kemudian sebagian dari kalor input digunakan untuk melakukan kerja dan sisanya akan dibuang pada temperatur yang lebih rendah yang disebut juga sebagai reservoir dingin.
Nah, sehingga tadi skemanya adalah seperti ini. Tadi kita udah lihat ya, ada key masuk ya dari temperatur yang panas tadi yang 17.000 itu, kemudian dipakai oleh sistem gas, oleh mesin gitu ya, sebesar 5.500 sehingga sisanya itu 11.000 sekian itu dia dibuang ke reservoir yang lebih rendah seperti itu. Nah, sehingga nanti efisiensi bisa kita hitung seperti ini, kita udah sering melakukan ini ya. Nah, sehingga efisiensi pun sebetulnya bisa kita hitung ya dengan menggunakan persamaan ini karena tadi ya sistem apa namanya mesinnya ini ternyata hanya penjumlahan biasa dari variabel-variabel digunakan. Jadi kalor yang berasal dari temperatur panas yaitu yang QH atau Q input itu adalah sama dengan usaha yang dilakukan ditambah dengan Q yang dibuang gitu. Nah, sehingga efisiensi selain kita hitung dari W total dibagi Q input bisa juga kita hitung menggunakan persamaan yang ini dan hasilnya harusnya sama ya. Ya, jadi pakai rumus yang ini misalnya kalau misalnya kita hitung yang barusan ya yang ini, nah kita hitung ulang aja. Coba. Misalnya tadi ya ada rumus yang kedua kayak efisiensi itu adalah sama dengan W total dibagi Q input. Nah, ini sama dengan W total itu kan sama dengan Q input dikurangi Q output. Ya kan kayak gini kan ya. Nah, ini Q in. Nah, ini berarti sebentar. Sorry. Ini Q in adalah sama dengan W total ditambah Q out. Nah, makanya W total itu adalah, oh ya betul. Jadi seperti ini, sehingga nanti bisa kita hitung dari 1 min Q out min dibagi Q in. Itu ya. Coba kita cek lagi. Nah, ya, yang ini kan. Nah, jadinya kayak gini. Nah, ini bisa apa namanya? Kalau di ini ya, kalau dihitung ulang, maka ini adalah 1 dikurangi 11.961 dibagi 17.558. Nah, ini harusnya juga sama dengan 0,3187. Harus sama ini, ya. Ini harus sama. Ya, ini harus sama nanti hasilnya. Ya, ini efisiensinya. Nah, sehingga kalau kita lihat contoh ya, sebuah mesin memiliki efisiensi 20% dan menghasilkan usaha sebesar 2.510 joule, kita bisa hitung berapa kalor yang dibuang oleh mesin itu, yaitu menghitung Q out-nya ya, menghitung Q out-nya. Nah, ini bisa kita dapatkan nanti hasilnya adalah Q in-nya ya. Yang ditanya itu kan kalor yang dibuang, berarti Q output-nya atau QC-nya ya. Nah, ini bisa kita hitung dengan persamaan yang ini ya. Menggunakan persamaan yang ini ya. Efisiensinya tadi 22% ya. 22% ini adalah sama dengan W total dibagi Q input ya, sama dengan 1 min Q output dibagi Q input. Nah, sehingga nanti bisa didapatkan Q outputnya adalah sebesar 8.900 joule. Ya. Dan Q outputnya tinggal ditambahkan yang 8.900 dengan 2.510 sehingga nanti didapatkan 11.410. Nah, efisien. Nah, ini efisiensinya segitu. Ya, atau ini juga bisa kita dapatkan dari sini dulu, kita hitung dulu Q hot-nya itu berapa gitu ya. Kita nanti bisa dapatkan juga nanti dari Q hot-nya ya, dari Q input-nya, kemudian nanti di ini aja apa namanya dikurangkan saja ya Q input dikurangi kalor input dikurangi dengan usahanya, nanti didapatkan kalor yang dibuang ya. Oke. Nah, tadi kita udah lihat dari sisi ini ya, dari sisi
kita untuk melihat definisi hukum termo 2, kita ada yang membahas tentang entropi, efisiensi, dan juga mesin ideal. Nah, saya belum masuk ke entropi ya. Nanti saya, karena kita tadi beranjak meninjau hukum termo 2 dari aliran energi. Aliran energi berkaitan dengan efisiensi. Nah, kita beranjak dari Kelvin dulu. Nah, sekarang kita masuk ke Carnot. Nah, kalau dengan demikian, maka bagaimana kita bisa membuat sebuah mesin kalor dengan operasi efisiensi sangat maksimum, gitu ya. Nah, ini dulu dilakukan secara teoretik oleh Sadi Carnot. Itu mengusulkan bahwa sebuah mesin kalor akan memiliki efisiensi maksimum jika proses-proses dalam mesin adalah reversible, dapat dibalik. Sehingga suatu proses reversible adalah suatu keadaan di mana kedua sistem dan lingkungannya dapat kembali ke keadaan semula sama persis seperti sebelum terjadinya proses. Nah, prinsip Carnot dia menyatakan ya bahwa tidak ada mesin non-reversible yang beroperasi antara dua reservoir pada suhu konstan dapat mempunyai efisiensi yang lebih besar dari sebuah mesin reversible yang beroperasi antara temperatur yang sama. Sehingga selanjutnya, semua mesin reversible yang beroperasi antara temperatur yang sama memiliki efisiensi yang sama. Ya, nah, jadi nanti kalau misalnya kita meninjau bahwa mesin panas kita itu adalah mesin panas yang ideal, maka kita bisa mengandaikan yang namanya kalor itu memiliki temperatur tertentu. Ya, bahwa kalor itu misalnya beroperasi pada satu temperatur tertentu. Nah, sehingga ya, perbandingan antara kalor keluaran dibagi kalor masukan ya. Ini kan QC dibagi QH ini kan berasal dari sini kan. Tadi kan kita menghitung ada efisiensi ya. Efisiensi adalah sama dengan W total dibagi Q in. Dan ini kan sama dengan 1 min Q out dibagi Q in. Nah, ini nih. Q out Q in ini kan perbandingan QC per QH ini kan sama nih ya. Ini adalah Q out, ini adalah Q in. Nah, ini adalah sama kalau misalnya kita nyatakan bahwa mesin kita itu ideal, maka Q out itu bisa direpresentasikan oleh satu temperatur tunggal yang temperaturnya lebih rendah ya. Yang ini Q hot yang temperaturnya lebih tinggi. Nah, di contoh yang tadi, ya, kita coba lihat tadi contoh yang soal yang tadi, ya, temperaturnya, ya, nih lihat, ya, di sini, ya, prosesnya ini terjadi, ya, antara temperatur yang panas dan temperatur yang tinggi. Jadi tadi di sini ya di AB ini ada Q in. Sorry. Saya pakai ya. Ini ada Q in di sini. Ya, ada Q in yang masuk. Ya kan? Karena dari sini kan. Nih lihat. Di proses AB isobarik ada Q in yang masuk. Di proses adiabat tidak ada kalor sama sekali. Nah, di isoterm itu ada Q out. Ya. Nah, ini ada Q out di sini. Q out. Nah, makanya Q in ini misalnya merepresentasikan sebuah temperatur yang tinggi misalnya. Sedangkan Q out-nya di proses isoterm, di sini ini adalah T out-nya. Sedangkan ini adalah T input-nya. Ya, jadi temperaturnya ini 600 sama 300. Kalau misalnya ini proses yang kita tinjau ini gasnya ini berperilaku sebagai berperilaku sebagai mesin ideal, ya. Kalau berperilaku sebagai mesin ideal, maka tadi bisa kita hitung tuh, ya. Kalau mesin ideal, ya, di mesin ideal atau mesin Carnot, efisiensi bisa dihitung dari 1 min T out per T in atau sama dengan
1 dikurangi T dingin dibagi T panas. Atau sama dengan 1 min TC per TH. Ini cold and hot gitu ya. Nah, berarti kalau sistem kita tadi barusan berperilaku sebagai mesin ideal sesuai dengan definisinya Carnot, nanti ini adalah 300 dibagi 600 sama dengan 1 dikurangi setengah sama dengan 0,5 sama dengan 50%. Ini kalau berperilaku sebagai mesin ideal. Jika sistem barusan persoalan ini yang barusan ini kalau misalnya dia berperilaku ideal melibatkan 2 buah temperatur, yaitu ini adalah temperatur panas, temperatur masukan, dan ini temperatur buangan, maka kalau dia berperilaku sebagai ideal sebagai mesin ideal, maka nanti efisiensinya bisa mencapai sampai 50% gitu. Tapi ternyata kan tidak ya. Sesuai dengan ini sesuai dengan kenyataan yang ada sesuai dengan kenyataan yang ada, proses ini yang melibatkan isobar, adiabat, dan isoterm ternyata menghasilkan efisiensi hanya 31,80%. Tapi ini juga sudah bagus gitu ya. 31,87 mendekati 32% itu sebetulnya sudah bagus. Nah, kalau misalnya dia itu sangat ideal, maka tentu saja key input akan digunakan seluruhnya oleh usaha menjadi menjadi kerja gitu ya. Key inputnya digunakan semuanya oleh gas tersebut menjadi kerja sehingga buangannya tuh 0. Itu yang sangat ideal, efisiensi 100%. Tapi kalau misalnya kita gunakan prinsip Carnot menghitung efisiensi dengan proses yang ini nggak bisa ya. Jadi proses yang ini menghitung efisiensinya itu harus menggunakan cara yang ini yang W total dibagi Q input kali 100%. Jangan lupa ya, jadi nanti kalau di ujian jangan Anda langsung gunakan persamaan Carnot karena salah ya. Karena Anda harus melakukan kerja keras dulu itu ya. Kerja keras dulu seperti itu. Nah, kalau misalnya dia berperilaku sebagai mesin ideal, maka kita bisa hitung seperti ini ya. Sehingga didapatkan efisiensinya 50% gitu ya. Seperti ini. Tapi kalau misalnya kita ingin push ya, ini misalnya kita push efisiensinya itu sama dengan 100%, maka ya key input tadi yang sama dengan 17.000 sekian ya. Nah ini misalnya 17.558 itu 17.558 ini digunakan semuanya untuk usaha 17.558. Ini Q out sama dengan 0. Nah, ini berarti kita harus ada tadi sistem yang reversible. Nah, ya, jadi harus ada sistem yang reversible gitu. Harus ada. Nah, ini makanya kalau kita ingin push efisiensinya sampai 100%, maka si mesin panas ini harus diimbangi atau satu proses lain yang mengembalikan W-nya ini ke lingkungan gitu. Makanya ini Q out yang di mesin yang kedua ini juga 17.558. Yang ini sama dengan 0. Nih, ini kalau kita ingin push efisiensinya 100%, maka kita harus punya proses reversible atau suatu proses yang bisa membalikan semua key input yang digunakan untuk usaha kembali lagi ke lingkungan gitu. Ya. Nah, ini kalau yang kondisi ideal itu seperti ini gitu. Jadi tidak ada buangannya. Nah, itu kan sebetulnya yang diinginkannya supaya mengurangi mengurangi pemanasan global. Nah, itu semua panasnya itu ya ini digunakan semua tapi efisien gitu, ya efisien sekali gitu. Jadi tidak ada
gas buangan ke lingkungan yang bisa meningkatkan temperatur lingkungan. Karena setelah dia kembalikan lagi ke lingkungan ya dia dipakai lagi gitu loh, dipakai lagi untuk usaha gitu, sehingga ya itu tadi efisiensinya jadinya 100%. Ya. Nah, ini adalah hubungan yang hanya khusus untuk digunakan kalau misalnya kita tinjau sistem kita itu betul-betul berperilaku sebagai mesin ideal. Contohnya bisa dilihat di sini. Ya, kalau misalnya nanti Anda lulus walaupun sebagai insinyur pertanian, kehutanan sama pangan, tapi ternyata malah masuknya itu ke ekosistem gitu ya, malah ke biologi yang sains atau ke oceanografi. Nah, itu bisa ada persoalan seperti ini. Misalnya air permukaan laut tropis punya temperatur 298,2 Kelvin, sementara 700 meter di bawah permukaan mempunyai temperatur 280,2 Kelvin atau 7 derajat Celcius. Nah, ini suhu ini pas suhu ini sudah sedemikian rupa. Nanti kalau Anda belajar sistem hayati, Anda akan belajar bahwa air pun dengan kedalaman tertentu itu dia punya temperatur yang punya temperatur yang khas, sehingga makhluk hidup bisa hidup gitulah. Sehingga makhluk hidup pada umumnya seperti ikan-ikan dan lain sebagainya bisa hidup di permukaan yang dangkal gitu ya, karena semakin dia masuk ke dalam permukaan yang lebih dalam, dia exposure atau paparan sinar mataharinya jelas berkurang, temperaturnya makin dingin. Nah, sehingga ya itu tadi pasti ada metabolisme tubuh dia yang berubah ya. Nah, dengan demikian maka kita bisa anggap bahwa air laut atau air danau atau air di mana tempat makhluk hidup akuatik itu hidup, itu juga bisa dianggap sebagai sebuah mesin gitu ya. Dan kalau misalnya perilakunya ini dianggap ideal sesuai dengan definisinya si Carnot itu, maka kita bisa menentukan efisiensi maksimum dari kondisi air tersebut misalnya ya. Ini jelas sebuah persoalan aplikasi ya, karena ini air H2O dalam wujudnya yang berupa zat cair berperilaku seperti gas gitu ya. Karena kalau tadi yang mesin Carnot itu sebetulnya adalah diambil dari perilaku gas, tapi ini kita gunakan perilakunya ini karena kita menganggap bahwa ekosistem air berperilaku seperti mesin ini. Nah, kalau misalnya kita ingin menghitung efisiensi dari keadaan ini, ya ini langsung saja bahwa ini yang 25 derajat Celcius atau yang 298,2 Kelvin ini adalah temperatur panasnya, T hotnya, TC-nya atau T inputnya. Sedangkan T outputnya adalah yang 280,2 Kelvin. Nah, sehingga nanti akan kita dapatkan efisiensinya itu adalah sama dengan 0,06%. 0,06 atau setara dengan 6% seperti itu. Nah, jadi ini kalau misalnya kita mengandaikan sistem ekosistem yang didiami oleh makhluk hidup berperilaku seperti layaknya mesin ideal ya, mesin Carnot seperti itu. Ya. Nah, selanjutnya karena tadi ada yang ini ya, karena tadi saya tadi saya perkenalkan bahwa supaya efisiensi 100% itu terjadi, maka ada proses kebalikannya ya, yang seperti ini ya. Nah, ini sebetulnya merupakan prinsip kerja daripada mesin pendingin ya. Kalau yang di sebelah kiri ini ya, mesin kiri yang sebelah kiri ini disebut sebagai mesin panas. Karena ada input temperatur, calor input digunakan usaha, kemudian dikeluarkan gitu ya, sisa pembuangannya. Ini adalah skema daripada mesin panas. Nah, yang ini nih. Nah, yang kayak seperti ini adalah mesin panas. Nah, kalau proses kebalikannya itu disebut sebagai mesin pendingin ya. Jadi air conditioner atau kipas angin yang kita gunakan itu prinsipnya itu menyerupai dari skema mesin pendingin ini sebetulnya. Kenapa kita bisa mendapatkan udara yang sejuk? Karena sebetulnya si mesinnya itu ya itu kan dicolokin ke listrik ya, yaitu melakukan usaha gitu loh. Jadi ada udara yang diambil ya,
dari reservoir panas, kemudian dilakukan usaha sehingga outputnya itu berupa temperatur yang dingin, seperti itu. Nah, itulah makanya kita bisa punya mesin pendingin, karena ini tadi ada kalor yang masuk dari ini, ya. Ada apa ini namanya? Ada kalor yang jadi di dalam ruangan itu kenapa dingin? Karena kita buat si temperaturnya itu menjadi lebih dingin, ya. Kita set misalnya jadi 18 derajat Celcius gitu ya. Padahal di luar itu temperaturnya 28. Nah, ya, temperaturnya itu tadinya 28, tapi kemudian jadi dingin karena si mesin AC-nya itu dengan reaksi kimia dengan freon itu melakukan usaha gitu loh. Sehingga udara buangan yang ada di luar itu kan jauh lebih panas daripada suhu ini kan ya. Daripada apa itu namanya? Daripada lingkungan sebetulnya. Jadi kenapa di ruangan itu bisa dingin? Karena udara yang ada di dalam ruangan itu diambil gitu ya. Itu diambil ya, sehingga ada kalor input ya, ada kalor input dari temperatur yang lebih rendah, kemudian dilakukan usaha daripada reaksi freon dengan arus listrik sehingga nanti gas buangannya itu adalah yang panas gitu. Nah, sehingga kalau kita menggunakan gas pendingin jika kita menggunakan mesin pendingin, maka nanti kita bisa hitung bukan efisiensi ya, tapi performansi dari mesin pendingin. Di mana performansinya itu ditulis sebagai K. K itu adalah koefisien performansi, adalah sama dengan kalor dari temperatur rendah dibagi dengan usaha. Sehingga nanti jika kita hitung, nah, maka nanti performansinya didapatkan dari sini. Lalu kalau misalnya dia memenuhi mesin Carnot, maka bisa juga kita hitung sebagai T rendah dibagi T yang tinggi dikurangi T rendah, juga menghasilkan koefisien performansi seperti itu. Dan tidak melanggar ini, ya. Hukum termo satunya tetap tidak dilanggar, bahwa Q hot-nya ini, Q total yang ini adalah sama dengan jumlah dari usaha ditambah dengan QC gitu ya, kalor yang berasal dari yang temperatur rendah. Nah, performansi ideal 100% dicapai saat W itu sama dengan 0 atau performansinya itu adalah sama dengan T hingga, yang artinya QC adalah sama dengan QH gitu ya, atau Q input sama dengan Q output seperti itu. Jadi ini mesin pendingin adalah prinsip kerja daripada AC, lemari es, mesin pendingin apa itu namanya untuk daging gitu ya, kipas angin dan lain sebagainya. Nah, merujuk pada konsep di atas, tentu saja mesin AC komersil bukan mesin pendingin ideal ya, karena energi listrik nanti akan memutar baling-baling dan mengaktifasi freon ini untuk usahanya. Kemudian nanti temperatur dalam ruangan awalnya ini misalnya 27 derajat Celcius, kemudian disedot ya kan, udaranya itu disedot dalam ruangan sebagian dan kembalikan ke ruangan setelah berinteraksi dengan freon yang dialiri listrik sehingga udaranya menjadi dingin, misalnya 18 derajat Celcius, sehingga suhu ruangan awal yang tadinya 27 derajat Celcius berubah menjadi 18. Inilah temperatur yang dingin. Tapi di mesin yang itu yang di luar gedung itu tentu saja panas gitu ya. Tentu saja lebih panas daripada udara yang ada di sekitar gitu ya. Makanya inilah udara yang dibuang di luar gedung, sehingga dengan demikian maka tentu saja W-nya ini tidak nol ya, karena masih melibatkan usaha yang berasal dari energi listrik memutar baling-baling mengaktifasi freon gitu ya dan lain sebagainya. Nah, itu adalah ini hal-hal yang terkait dengan hukum 2 termo dari sisi Kelvin sama dari sisi Carnot. Nah, sekarang kita ke yang definisi Clausius. Nah, ini yang nanti juga akan Anda temui di termodinamika sistem hayati, karena nanti akan mempelajari besaran yang namanya entropi S ya, yang menyatakan tentang ketidakteraturan molekul-molekul gas pada temperatur tertentu. Nah, hukum 0, kita awal dari hukum 0, kita recap. Ini menyatakan tentang konsep temperatur atau kesetimbangan termal. Hukum ke-1 berkaitan dengan konsep energi dalam dan bagaimana kekekalan energi itu berlangsung pada gas.
Nah, di sini temperatur dan energi dalam keduanya merupakan variabel keadaan yang dapat digunakan untuk menjelaskan keadaan termodinamika dari sistem. Nah, sehingga persamaan keadaan yang lain juga dapat dihubungkan dengan hukum dua termodinamika, yaitu entropi atau S. Dalam skala makroskopik, entropi pertama kali dirumuskan oleh Clausius pada tahun 1865. Nah, konsep entropi berkembang sejalan dengan pengembangan bidang mekanika statistik karena teknik metode analitik dan mekanika statistik menjadi alat alternatif untuk menginterpretasikan konsep ketidakteraturan dari gas tersebut. Sehingga dalam mekanika statistik, perilaku bahan nanti akan dijelaskan dengan perilaku statistik dari atom-atom atau molekul penyusunnya. Sehingga salah satu hasil penting dari teknik ini adalah bahwa sistem yang terisolasi cenderung menjadi tidak teratur dan entropi merupakan derajat atau ukuran ketidakteraturan dari sistem gas yang kita tinjau. Nah, sehingga nanti perubahan entropi ya ada kaitannya dengan perubahan daripada kalor ya. Jadi kalau misalnya gini, perubahan entropi DS dari satu sistem selama satu proses singkat antara dua keadaan seimbang adalah perubahan entropi DS adalah sama dengan perubahan kalor ya dibagi temperatur, di mana dq adalah transfer energi oleh kalor untuk satu proses reversibel yang menghubungkan keadaan awal dan keadaan akhir. Nah, perubahan entropi DS dari satu sistem selama satu proses tertentu antara keadaan awal dan keadaan akhir bisa juga ditulis sebagai berikut. Ya, ini menggunakan integral ya. Jadi perubahan entropi delta S adalah sama dengan integral dari dq dibagi T. Jadi kalau untuk misalnya prosesnya itu adalah isobar, kalau prosesnya itu adalah apa itu namanya isobar, maka kita misalnya bisa menghitung dq-nya itu dari ini ya, apa namanya? Atau sorry, kalau misalnya dia itu misalnya kalau misalnya yang paling kalau isobar mungkin nggak akan terlalu ini apa agak-agak susah. Misalnya kalau misalnya proses isoterm, maka nanti Q-nya sama dengan apa namanya perubahan Q-nya ini adalah sama dengan perubahan W gitu ya. Perubahan W-nya itu kan sama dengan nRT dibagi ln V akhir dikurangi V awal. Nah, ini maka nanti perubahan dari entropi adalah sama dengan delta Q dibagi temperatur tertentu kan ya. Nah, ini bisa juga dinyatakan dalam nR ln V akhir dikurangi V awal gitu. Nah, bisa dinyatakan seperti ini. Ini misalnya untuk proses yang isoterm. Kalau proses isobarit ya tentu saja nanti Q-nya juga berubah ya. Berbeda gitu ya untuk kondisi awal dan kondisi akhir. Nah, kalau untuk adiabat justru tidak ada perubahan, maka tidak ada perubahan ini perubahan entropinya nggak ada. Jadi nilai universalnya adalah apa itu namanya entropi itu bisa berkisar dari 0 sampai seterusnya gitu ya, tapi tidak pernah negatif ya. Jadi tidak pernah negatif. Jadi hukum Termo itu menyatakan bahwa kondisi suatu gas itu pasti nanti akan semakin tidak teratur gitu. Jadi tidak mungkin secara spontan ya. Jadi tidak mungkin secara alamiah yang namanya air itu bisa menjadi beku kalau misalnya tidak ada hal yang mengganggu dia gitu. Kalau tidak ada proses-proses lain yang bisa membuat temperaturnya menjadi rendah, maka alamiahnya yang namanya air itu bisa berubah menjadi uap gitu loh. Atau misalnya es batu ya, misalnya es batu itu pasti akan berubah menjadi air, tapi air tidak bisa secara spontan dalam kondisi yang alamiah berubah menjadi es batu kecuali ada proses yang lain. Nah, itu seperti misalnya ada penurunan temperatur dari cuaca gitu ya misalnya. Nah, itu proses dari luar gitu. Tapi secara alamiahnya kalau kita biarkan itu sendiri, kalau kita biarkan saja misalnya si es batu itu dibiarkan saja ya tanpa ada proses pendinginan dari lingkungan atau dari mesin es ya, ada apa dari lemari es atau apa, dia pasti akan berubah menjadi
air, dan air nanti akan berubah menjadi uap air ya, karena disitulah ininya sebetulnya secara alamiahnya tuh begitu. Nah, perubahan entropi dari sistem yang mengalami proses reversible, proses siklus adalah nol, dan ketika proses seperti ini terjadi, entropi dalam alam semesta adalah tetap konstan. Makanya nilai dari perubahan entropi itu tidak pernah negatif. Yang paling kecil itu dia nol, ya. Seperti misalnya di proses adiabat gitu ya, dia nol dan lain sebagainya. Tapi dia tidak pernah negatif. Nah, artinya dengan perubahan entropi yang nol atau positif itu menyatakan bahwa secara alamiah yang namanya gas atau zat tertentu pasti akan lama-kelamaan menjadi tidak teratur. Seperti analoginya es batu, lama-kelamaan dia akan menjadi cair, dan fluida lama-kelamaan akan menjadi gas, dan gas akan semakin lama akan semakin tidak teratur gitu ya. Kalau misalnya dia temperaturnya ditinggikan sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari di teori kinetik gas. Nah, sehingga dari pandangan mikroskopik ya, kalau tadi ini makroskopik ya. Kalau yang ini kita tinjau dari proses energinya ya, dari kalor dan lain sebagainya. Entropi itu dijelaskan oleh persamaan ini, tapi kalau secara mikroskopik entropi dapat dianggap sebagai dari pandangan mikroskopik, entropi dari suatu keadaan makro dapat dinyatakan sebagai konstanta Boltzmann dikalikan logaritmik dari usaha ya. Di mana usaha ini ya adalah jumlah keadaan mikro dari keadaan makro dari sistem yang terkait seperti itu. Tapi ini penjelasan tentang ini terlalu rumit sehingga kalau kita lihat dari buku ini ya, dari buku Heider-Resnick, ini nggak terlalu ini ya. Coba kita perbesar. Second law ya, second law. Nah ini nih, ya kan ada nih dapat dari sini ya. Ini bagaimana kita menggunakan second law, hukum termo 2, lebih kepada bagaimana kita menghitung efisiensi, bagaimana kita menghitung mesin ideal, ya, efisiensi dari mesin ideal, mesin pendingin dan lain sebagainya. Nah, ini tadi persamaannya sudah dijelaskan bahwa perubahan entropi bisa kita dapatkan dari perubahan kalor dibagi temperatur, ya. Dan sudah kita lihat bahwa kalau misalnya dalam proses isotermik nanti kita bisa langsung dapatkan persamaannya yang ini, ya. Kemudian nanti ada juga ininya, ada juga tambahannya yang ini, yang tadi saya tidak jelaskan ya. Yang tadi saya lupa untuk jelaskan. Nah, ini nanti si tambahannya itu adalah dari yang sini. Kemudian apa lagi? Oh ya, bahwa entropi itu nilainya 0 sampai angka positif tertentu gitu ya. Kemudian entropi di dunia nyata ini berkaitan dengan mesin, ada mesin panas yang sifatnya siklusnya seperti ini. Bukan siklusnya, tapi yang mekanismenya seperti ini, ada kalor yang berasal dari temperatur tinggi digunakan oleh mesin untuk melakukan usaha, dan ada sebagian yang dibuang, ini untuk mesin panas. Ya, nah ini tadi sudah saya jelaskan ya, ada dicontohkan. Ini ada mesin ideal Carnot ya, ada mesin ideal, ini ada proses isotermik dan ada 2 proses adiabat ya. Inilah yang nanti bisa menghasilkan efisiensi 100%. Kemudian ada juga, nah ini efisiensi dari mesin Carnot yang seperti ini. Ini kalau misalnya kita punya skema mesinnya adalah seperti ini, jadi keluarannya itu hanya digunakan untuk usaha yang berasal dari kalor yang masuk, ya, sehingga kalor yang dibuang itu tidak ada. Kemudian ini kalau Stirling engine, kalau mesin Stirling itu dia ada proses isoterm, ada 2 proses isoterm dan ada 2 buah proses isovolume, ya. Ini juga bisa digunakan untuk meninjau bagaimana membuat sebuah mesin ideal, tapi kita di mesin ideal lebih banyak mencontoh dari yang ini ya, dari Carnot engine yang ini ya, mesin Carnot. Tapi kalau mesin Stirling dia menggunakan proses yang ini, menggunakan siklus yang ini, jadi bukan adiabat tapi dia isoterm ya.
Nah, ini merupakan salah satu contoh mesin yang mendekati efisiensi 100%, tapi nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Kemudian mesin pendingin. Mesin pendingin tadi juga kita sudah sudah kita lihat bagaimana mesin pendingin itu sebetulnya merupakan kebalikan daripada mesin panas gitu ya, bahwa ada kalor yang diserap dari temperatur yang dingin, kemudian ada usaha yang diinput sedemikian rupa sehingga nanti buangannya itu adalah yang panas ya. Ya, sehingga nanti kita dapatkan yang namanya mesin dingin dari Carnot dan bisa kita hitung berapa performansinya. Nah, yang ideal tentu saja Q yang masuk adalah sama dengan Q yang dibuang sehingga tidak perlu ada input gitu. Nah, itu yang diinginkan sebetulnya. Tapi ya kan tidak ada yang seperti itu. Nah, sehingga kalau misalnya kita ingin dapatkan mesin yang betul-betul ideal, ya itu tadi. Dia hanya berproses reversible seperti ini sesuai dengan pernyataan Carnot dan juga yang menghitung efisiensi itu siapa? Sorry, ini kita tarik ke belakang. Oh ya, Kelvin ya, sesuai dengan Kelvin dan juga Carnot, supaya efisiensi dari satu mesin itu mendekati 100%, maka tidak ada yang dibuang, gitu ya, tidak ada yang dibuang, jadi langsung jadi tidak ada yang dibuang secara percuma, tapi dikembalikan lagi ke alam, kemudian dari alam juga digunakan untuk ini lagi, untuk usaha lagi dan lain sebagainya. Nah, itu jadi ininya, siklusnya, prosesnya, skemanya nanti menjadi seperti ini. Oke, yang ini statistical point on entropy ini mungkin bisa Anda dapatkan nanti di termodinamika sistem hayati, tapi di sini tidak terlalu disampaikan karena kalau sesuai dengan ini juga, kalau sesuai dengan SAP kita, coba kita lihat. Harusnya sudah ya materi kita. Oke, proses siklus sudah. Proses siklus akan menghasilkan total energi dalam sama dengan 0. Kemudian efisiensi juga sudah kita tinjau bagaimana cara menghitungnya. Pengenalan entropi yaitu derajat ketidakteraturan juga tadi sudah disampaikan. Kemudian hukum termodinamika berdasarkan Clausius, Kelvin, dan Carnot juga sudah disampaikan. Dan tadi juga ada ekstra materi ekstra tentang mesin pendingin. Kemudian juga kita sudah tinjau bagaimana entropi berkaitan dengan kondisi mikroskopik. Tapi ini nggak akan terlalu kita bahas karena bukan bagian dari ini ya, bukan bagian dari SAP, sehingga nggak terlalu kita bahas. Tapi yang yang perlu Anda camkan bahwa nanti di termodinamika sistem hayati Anda nanti akan melihat entropi lebih banyak, ya, akan melihat bagaimana selain kalor Q, usaha W, dan energi dalam delta U atau delta E dan lain sebagainya, juga ada besaran yang lain, yaitu entropi S seperti ini. Kemudian nanti ada juga energi Gibbs G sama entalpi H. Ya, jadi nanti persamaan keadaannya itu nanti akan bertambah kalau nanti di sistem hayati. Ya, sebelum kita akhiri, ya. Sebelum kita akhiri, nah ini saya berikan rangkuman saja bahwa nanti di termodinamika lanjut, ya, selain PV NRT, ya, selain PV NRT yang merupakan persamaan keadaan gas ideal dan besaran-besaran energi seperti Q, ya, besaran-besaran ini, ya, ini adalah kalor,
usaha, dan juga energi dalam. Nanti Anda akan dipelajari lebih lanjut, yaitu S atau delta S. Ini adalah perubahan entropi. Kemudian delta G ini adalah perubahan energi Gibbs. Dan nanti satu lagi ada delta H, adalah perubahan entalpi. Jadi nanti Anda akan belajar ya keadaan, variabel-variabel keadaan, ya, variabel keadaan itu selain P, V, dan juga T, juga nanti ada Q, ada usaha, ada delta U, ada entropi, ada energi Gibbs, sama entalpi, ya, yang nanti akan dipelajari. Oke, saya kira itu kuliah kita. Kita sudah melewati 14 pekan. Mulai dari mempelajari tentang bagaimana gerak linear satu dimensi. Sekarang kita udah belajar tentang bagaimana gas yang bergerak itu bisa menghasilkan temperatur dan perubahan energi sehingga bisa dicirikan derajat ketidakteraturannya yang nanti akan berkaitan dengan bagaimana total energi yang bisa dimanfaatkan oleh sistem hayati tertentu. Ya, jadi ini adalah materi terakhir dari fisika dasar 1, ya, sehingga satu pekan ke depan kita nanti akan lebih banyak membahas latihan-latihan soal, kemudian presentasi RBL, dan juga hal-hal yang lain yang sekiranya perlu diklarifikasi atau diasah lebih lanjut sebelum nanti kita akan ujian kedua di tanggal 5 Desember, ya, di hari Senin itu nanti. Oke, saya kira itu saja kuliah kita hari ini, dan ini adalah kuliah terakhir, materi terakhir ya terkait dengan hukum termodinamika 2. Mungkin nanti di termodinamika sistem hayati di tingkat 2, tingkat 3 itu Anda belajar hukum termo 3 ya. Tapi itu berkaitan dengan keadaan yang berada dalam temperatur yang sangat-sangat dingin mendekati 0 Kelvin. Sehingga ini tidak diberikan di fisika dasar di TPB, tapi mungkin nanti Anda akan dapat di situ. Tapi setidaknya Anda sudah paham bahwa dari banyak variabel-variabel keadaan yang nanti akan mempengaruhi suatu kondisi alam tertentu, kita sudah belajar tekanan, volume, temperatur, kalor, usaha, energi dalam, dan juga entropi, walaupun tidak secara mendalam ya. Nanti akan ditambahkan dengan energi Gibbs sama entalpi di tingkat 2 dan lain sebagainya. Oke. Saya kira itu kuliah kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti hari Rabu kita akan membahas modul tutorial 9 sambil latihan-latihan soal sebelum nanti hari Kamis minggu depannya insya Allah kita akan presentasi RBL. Oke, terima kasih. Selamat sore. Ketemu lagi hari Rabu insya Allah. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.